खुदा से वही लोग करते हैं प्यार जो सब कुछ ही करते हैं उस पर निसार। खुदा से वही लोग करते हैं प्यार जो सब कुछ ही करते हैं उस पर निसार। इसी फिक्र में रहते हैं रोज़ो शब, इसी फिक्र में रहते हैं रोज़ो शब कि राज़ी वो दिलदार होता है कब, कि राज़ी वो दिलदार होता है कब। Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa'a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan Kultum Tafsir Al-Qur'an di episode ini, kita akan membahas tafsir dari surah Al-Kahfi ayat yang ke-61. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya hukuba. Artinya, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada teman mudanya, aku tidak akan berhenti menempuh perjalanan ini sebelum aku sampai ke tempat pertemuan dua lautan, meskipun aku berusaha berkelana berabad-abad lamanya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mulai dari ayat yang ke-61 ini dan beberapa ayat selanjutnya, bahasan tentang peristiwa Isra Nabi Musa alaihissalam mulai dilakukan. Para mufassirin mempunyai pendapat yang berbeda-beda tentang ayat ini dan ayat-ayat berikutnya. Kebanyakan di antara para mufassirin menyatakan bahwa ayat ini adalah mengenai perjalanan Nabi Musa alaihissalam untuk bertemu seseorang yang bernama Khidir. Lantas timbul pertanyaan, mengapa Nabi Musa alaihissalam mengadakan perjalanan ini? Terkait hal ini pun terdapat perselisihan pendapat. Sebagian di antara para mufassirin mengatakan bahwa Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah Ta'ala, apakah ada orang yang lebih alim daripada beliau? Maka atas hal tersebut Allah Ta'ala pun menjawab, ya, ada. Kemudian Allah Ta'ala terangkan tempat orang itu, dan lantas Nabi Musa alaihissalam pun pergi untuk menemuinya. Sebuah riwayat lagi mengatakan bahwa ada orang yang bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam, apakah ada orang yang lebih alim daripada engkau? Maka beliau menjawab, aku tidak tahu. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada beliau tentang kehadiran orang yang alim tersebut dan ditunjukkan tempatnya. Dan untuk bertemu dengan orang yang lebih alim itulah, maka Nabi Musa alaihissalam pun mengadakan perjalanan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu taala anhu bersabda bahwa sebenarnya beberapa orang tertentu salah mengerti tentang kejadian ini.
Poin penting dari peristiwa ini sebenarnya adalah tentang hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam peristiwa Isra, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun telah diterangkan tentang berbagai kejadian yang akan dialami oleh umat Islam di masa mendatang, dan dengan cara apa kemajuan tersebut akan dapat dicapai. Kemudian, selain kemajuan yang diterangkan dalam peristiwa Isra tersebut, telah disebutkan pula bahaya-bahaya yang akan menimpa kaum muslimin, yaitu akan menghadapi penentangan dari kaum Yahudi dan kaum Masehi. Di antara segala bahaya itu, yang terbesar adalah penentangan dari agama Masehi di akhir zaman. Karena mereka akan menjadi penyebab musibah yang amat besar bagi kaum muslimin. Oleh karenanya, untuk memberikan penjelasan tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan peristiwa Isra Nabi Musa alaihissalam di dalam surah Al-Kahfi ini. Seperti halnya peristiwa Isra Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam surah Bani Israel. Peristiwa Isra Nabi Musa alaihissalam ini merupakan peristiwa kasyaf yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam. Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan bahwa secara jasmani tidak ada sebuah kejadian yang seperti dijelaskan dalam ayat ini. Adapun dalil penguat atas hal tersebut diantaranya adalah: pertama, perjalanan Nabi Musa alaihissalam ini sedikit pun tidak disebutkan di dalam Bible, sehingga dapat diketahui bahwa kejadian ini secara lahiriah memang tidak pernah terjadi. Menurut riwayat Bani Israel, disebutkan bahwa Nabi Musa alaihissalam memang pernah melakukan Mi'raj. Dalam kitab-kitab kuno orang Yahudi pun telah disebutkan tentang Mi'raj ini. Hanya mereka menganggap bahwa peristiwa Mi'raj tersebut dilakukan secara jasmani. Sama halnya sebagian kaum muslimin menganggap Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilakukan secara jasmani pula. Kedua, Nabi Musa alaihissalam sebelum diutus kepada Bani Israel hanya melakukan satu perjalanan saja, yaitu ke Madian. Perjalanan beliau ini beberapa kali disebut dalam Al-Quran, dan istimewanya Al-Quran serta Bible sepakat mengatakan bahwa dalam perjalanan ini beliau hanya seorang diri. Adapun dalam peristiwa yang sedang dibahas dalam ayat-ayat ini, beliau disertai oleh seorang teman yang masih muda. Dalam perjalanan ke Madian, teman tersebut tidak ada disebutkan. Sedangkan selain dari perjalanan tersebut, tidak ada perjalanan beliau yang lain yang disebutkan dalam Bible. Jadi teranglah bahwa perjalanan ini dilakukan di alam kasyaf. Ketiga, setelah Nabi Musa alaihissalam diutus menjadi nabi, tidak ada suatu perjalanan yang beliau lakukan yang terpisah dari kaum beliau. Semua kejadian yang mengenai diri beliau telah tercantum dalam tertib Bible. Tetapi tentang perjalanan ini sedikit pun tidak pernah disebut-sebut. Sebab itu, nyatalah bahwa perjalanan ini bukanlah terjadi secara jasmani. Keempat, pernah Nabi Musa alaihissalam pergi 40 hari lamanya terpisah dari Bani Israel, beberapa mil jauhnya ke Bukit Fur untuk mendengarkan kalam ilahi. Lalu sepeninggal beliau dalam hari-hari tersebut, Bani Israel lantas membuat patung seekor anak sapi sebagai sembahan. Bila dalam masa yang singkat ini, demikian hebatnya penyelewengan yang terjadi dalam bangsa Israel, maka bolehlah dikira
betapa hebatnya kekacauan yang terjadi jika ditinggalkan oleh Nabi Musa alaihissalam dalam perjalanan yang jauh dan lama tersebut. Sehingga akan dikatakan tidaklah bijaksana jika beliau mengadakan perjalanan yang demikian jauh sesudah peristiwa penyelewengan tersebut. Kelima, untuk meninggalkan kaumnya selama 40 hari, Nabi Musa alaihissalam mengangkat Nabi Harun alaihissalam sebagai pengganti beliau. Namun, sesudah perjalanan tersebut, tidak pernah disebutkan dalam kitab suci bahwa beliau pernah mengangkat lagi Nabi Harun alaihissalam atau bahkan orang yang lain sebagai pengganti beliau. Oleh karenanya harus diakui bahwa perjalanan ini pun tidaklah dilakukan secara jasmani. Karena tidak mungkin jika Nabi Musa alaihissalam mengadakan perjalanan sedangkan beliau tidak mengangkat seorang sebagai wakil beliau. Keenam, merupakan sesuatu yang berlawanan dengan sunnah para nabi, yakni jika seseorang telah diangkat menjadi seorang nabi, lantas ia meninggalkan kaumnya dalam suatu waktu yang lama. Dari sejarah para nabi, tidak ada seorang pun yang berbuat demikian. Memang adalah benar bahwa Nabi Isa alaihissalam terpisah dari kaumnya. Namun sejatinya perjalanan beliau ini dalam misi untuk mencari kaumnya yang lain yang tersebar di beberapa tempat. Nabi Isa alaihissalam mengadakan perjalanan panjang ini untuk misi pertabligan bagi kaum beliau. Tetapi perjalanan Nabi Musa alaihissalam ini bukanlah perjalanan tabligh dan bukan pula dalam kalangan kaum beliau. Beliau meninggalkan Bani Israel hanya hendak mengetahui saja bahwa apakah memang ada orang yang lebih alim dari beliau. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah kultum tafsir Al-Quran yang dapat saya sampaikan pada episode kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita sekalian. Amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. कि राज़ी वो दिलदार होता है कब, कि राज़ी वो दिलदार होता है कब. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, saya ucapkan kepada seluruh para Ahmadi dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda? Mudah-mudahan dari hari ke hari kita memiliki standar keimanan yang terus meningkat. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih bisa bersama melalui program Daras Ramadan pada sesi menjawab pertanyaan seputar Ramadan dan persoalan lainnya. Kami mengucapkan jazakumullah kepada para pemirsa yang terus menjadi bagian dari kami untuk sama-sama mempelajari ilmu seputar tentang Ramadan. Sekarang di tengah-tengah kita telah ada dua narasumber. Yang pertama ada Maulana Ahmad Jusmansah, mubalik dari Jakarta Pusat. Dan yang kedua ada Maulana Muzaffar Ahmad, mubalik dari Jemaat Jakarta Timur. Alhamdulillah, sampai pada hari ini kami telah menerima hampir 60 pertanyaan yang diberikan oleh para Ahmadi kepada kami. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda masih bisa berkesempatan untuk mengirimkan pertanyaan Anda itu melalui link yang telah kami sematkan di kolom komentar YouTube.
Silakan Anda melihat di kolom komentar dan mengklik link tersebut, kemudian mengisi pertanyaan yang ingin Anda sampaikan kepada kami. Insya Allah kami akan mengulas dalam program Ramadan ini. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuan dari puasa kita adalah untuk mencapai ketakwaan. Namun sebelum itu diperlukan keimanan, di mana syaratnya adalah menjauhkan diri kita dari kebohongan. Seperti dalam surah Al-Hajj ayat 31 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hindarilah penyembahan berhala dan jauhilah segala perkataan yang berdusta. Mudah-mudahan kita di dalam menjalani ibadah puasa ini selalu menegakkan kejujuran dalam setiap sendi-sendi kehidupan kita. Bapak-bapak mubalik yang saya hormati, hari ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan dari para Ahmadi. Pertanyaan yang pertama dari para Ahmadi adalah mengenai batas-batas waktu berpuasa. Secara umum kita sudah mengetahui bahwa puasa memiliki waktunya, kapan harus sahur dan kapan harus berbuka. Kita juga mengetahui bagi anak-anak yang sedang belajar berpuasa, mereka belajar secara bertahap. Terkadang mereka sahur, kemudian berbuka di siang hari, kemudian melanjutkan puasanya hingga maghrib tiba. Namun ada orang-orang yang merasa dirinya kuat, ya. Kemudian dia berusaha berpuasa melebihi dari batas waktu yang telah ditentukan. Saya ingin bertanya kepada Maulana Ahmad Jusmansah, bagaimana dengan orang yang tadi telah saya sebutkan, yang merasa dirinya kuat dan ingin berpuasa melebihi waktu yang telah ditentukan seperti yang kita ketahui. Silakan Maulana untuk menjelaskan. Baik Pak Anom, tadi sudah disinggung sedikit bahwa puasa Ramadan itu adalah puasa yang ketetapannya itu sudah ada, ya. Bagaimana puasa itu dimulai dari fajar shadiq, yaitu mulai fajar menyingsing, kemudian sampai dengan maghrib, ya, sekitar maghrib. Nah, ini adalah ketentuan yang sudah ada. Jadi kalau kemudian ada yang merasa bahwa saya mampu, ya, tentu ya bisa saja dia merasa mampu. Tetapi di sini hal yang diwajibkan adalah dia harus berbuka puasa. Karena di dalam sahur, kemudian di dalam berbuka itu adalah ada keberkatan. Nah, kemudian mengenai puasa tersebut yang harus kita perhatikan adalah puasa itu adalah bukan urusan fisik semata. Tetapi urusannya adalah dengan bagaimana penataan, pelatihan rohani kita, akhlak kita di hadapan Allah Ta'ala. Karena ya kalau kita merasa mampu, ya mungkin untuk iklim Indonesia setiap orang bisa saja mampu. Ya misalnya dia mampu seharian tidak sahur atau kemudian tidak berbuka, kemudian terus berpuasa, mungkin mampu. Atau bahkan ada orang yang puasa mutih, ya, yang terus puasa wisol juga, yang terus menerus tidak putus-putus, juga ada seperti itu. Nah, tetapi bagaimana halnya kalau dengan orang yang tinggal di daerah panas seperti di Timur Tengah, Arab Saudi, Pakistan, ya. Di sana itu begitu luar biasa panasnya. Sampai-sampai kalau lagi musim panas itu, kalau AC mungkin bisa jebol ya saking panasnya. Bahkan banyak orang yang tidak kuat. Jadi hal ini Islam sebenarnya mengambil jalan pertengahan. Satu sisi
ya Islam memberikan kekangan kepada kita untuk makan dan minum, tetapi tidak sampai kemudian membuat kita lemas. Sehingga ya kalau kita lemas, ya bagaimana kita mau menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya. Ibadah kita, kemudian amal saleh kita. Kalau kondisi lemas itu ya sudah tidak maksimal. Jadi Islam mengambil jalan tengah-tengah. Nah kemudian yang tadi itu bahwa pembentukan jiwanya yang harus ditekankan, bukan pembentukan fisik. Kalau fisik ya setiap orang yang non-muslim juga banyak yang lebih jago di dalam hal berpuasa. Dalam hal berpuasa yang tadi kan puasa terus-menerus. Karena puasa terus-menerus pun kalaupun kuat, Rasulullah juga melarang ya untuk puasa seperti itu, bahwa beliau bersabda, aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian, tapi ya kadang-kadang aku berpuasa, kadang-kadang aku tidak berpuasa, dan kalian juga harus mengikuti seperti itu. Jadi itu bukan hal kuat-kuatan, tetapi hal bagaimana menempa kerohanian kita. Baik, jazakumullah atas jawabannya dari Maulana Ahmad Jusmansah, ya, mengingatkan kepada kita pemirsa bahwa di dalam puasa ini keutamaannya bukan kuat-kuat menahan rasa lapar dan dahaga, tetapi lebih kepada ketika kita ridho, hak-hak kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sementara, tetapi kita melakukan banyak amalan-amalan ibadah-ibadah, perkara-perkara sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Baik, kita akan berlanjut ke pertanyaan para Ahmadi yang kedua. Pertanyaannya berkaitan dengan pengabulan doa. Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti kita ketahui meminta kita sebagai hambanya itu untuk berdoa. Ud'uni astajib lakum. Allah Ta'ala berjanji akan memberikan pengabulan doa terhadap doa yang dipanjatkan seorang hamba kepada Allah Ta'ala. Terlebih lagi di dalam bulan suci Ramadan ini. Memang kita dianjurkan untuk banyak berdoa. Nah, ketika seseorang berdoa, pasti di dalam dirinya itu ingin supaya doanya terkabul, supaya harapannya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya ingin bertanya kepada Maulana Muzaffar Ahmad. Banyak orang mempertanyakan kemudian, kapan batas waktunya doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah ada Maulana batasan waktu yang ditetapkan atas pengabulan doa? Silakan Bapak Mubalik menjelaskan kepada kita. Oke, baik, jazakumullah Pak Anom atas pertanyaannya. Yang perlu kita ingat di dalam berdoa itu, doa ini kan hubungannya antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sebagai hamba memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengabulkannya. Nah, masalah pengabulan doa atau waktunya cepat atau lambatnya pengabulan doa kita itu semua tergantung kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan atas dorongan dari kita, ya. Di mana Allah SWT berfirman di dalam surah Al-An'am ayat yang ke-42, bal iyyahu tad'una fayakshifu ma tad'una ilaihi insya'a. Sekali-kali tidak, hanya dialah yang kamu seru, maka dia akan menjauhkan apa-apa yang kamu berdoa kepadanya, minta dijauhkan, dan jika dia menghendaki. Nah, mengenai pengabulan doa juga, ya, sebenarnya ada 3 hal yang perlu diingat, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dalam mengabulkan doa itu ada 3 cara. Ya. Jadi tidak semuanya doa yang dimintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kemudian akan dikabulkan. Tetapi ada 3 cara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sebagai pengabulan doa kita. Yang pertama adalah tentu saja mengabulkan doa orang yang memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah menunda permohonan doa itu, ya, misalnya yang tadinya kita berdoa untuk segera diberikan sesuatu, tapi Allah SWT menundanya untuk kesempatan yang lainnya. Atau yang ketiga, justru Allah Subhanahu wa Ta'ala menolak permohonan yang kita ajukan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menganggap bahwa hal itu mungkin menimbulkan mudarat bagi si pendoa tadi. Nah, mengenai saya sedikit akan menyinggung mengenai penolakan doa sebagai pengabulan doa, ya.
mengenai penolakan doa sebagai pengabulan doa, Hazrat Masih Maud alaihi salam bersabda, saya memahami bahwa makna kata kul dalam kalimat ujibu kulla du'aikum, aku menjawab setiap doamu, adalah doa yang jika tidak dikabulkan maka akan mendatangkan mudarat atau kerugian bagi si pendoa. Maksudnya adalah tidaklah bermakna setiap doa akan dikabulkan. Namun setiap doa di sini bermakna doa yang jika tidak dikabulkan maka akan mendatangkan mudarat, atau jika dikabulkan maka tidak akan merugikan. Tetapi jika Allah menghendaki tarbiyat dan perbaikan untuknya, maka penolakan itulah yang merupakan bentuk pengabulan doanya. Ada sebagian kesempatan manusia terus gagal dalam suatu doa dan ia menganggap Allah Ta'ala telah menolak doanya. Padahal sungguhnya Allah Ta'ala telah mendengar doanya. Pengabulannya itu adalah dalam corak penolakan. Karena di balik itu dan pada hakikatnya kebaikan untuknya adalah terdapat pada penolakannya itu. Karena insan berpandangan terbatas dan tak mampu memandang jauh dan bahkan menyukai hal lahiriah, hendaknya tatkala ia memanjatkan doa kepada Allah dan secara lahiriah tampak hal yang diinginkannya tidak terwujud, janganlah ia menjadi berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu 3 cara Allah SWT mengabulkan doa kita. Lalu bagaimana kita sebagai seorang yang beriman nih di dalam bulan puasa? Kalau begitu ngapain saya berdoa kalau Allah SWT akan menolak doa saya? Tidak seperti itu, ya. Tugas kita sebagai seorang mukmin, ya, adalah teruslah berdoa, ya. Bagaimana Allah SWT mengabulkan doa itu, baik itu mengabulkannya atau menundanya atau menolaknya, itu hanyalah Allah SWT yang tahu, ya. Tugas kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang hamba adalah hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya biar Allah Subhanahu wa taala yang kemudian akan menjalankan petunjuknya atau hidayahnya kepada diri kita. Gitu Pak Anom. Masya Allah, penjelasan yang cukup komplit yang disampaikan oleh Maulana Muzaffar Ahmad, jazakumullah. Jadi kita para pemirsa mendapatkan gambaran bahwa ternyata setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, oleh Allah Subhanahu wa taala dipilah, ya, disortir. Apakah doa yang dipanjatkan itu berbahaya untuk kepentingan kita atau tidak? Karena Allah Ta'ala saking sayangnya kepada kita, maka Allah Ta'ala melakukan itu. Gitu ya, sehingga sesuatu yang bisa membahayakan diri kita oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dikabulkan. Dan tidak dikabulkannya itu tadi disampaikan juga merupakan bentuk dari pengabulan. Alhamdulillah, Bapak Mubalik, 2 pertanyaan dari anggota telah kita jawab. Sekarang kita akan membahas perkara tentang sholat tarawih. Nah, ini masih banyak anggota yang ragu, ya, atau bingung ketika melakukan sholat tarawih, ya, apakah sholat tarawih ini sama dengan sholat tahajud? Apakah jika sudah sholat tarawih malamnya kita tidak perlu lagi sholat tahajud? Beda atau tidak? Gitu. Saya ingin bertanya kepada Maulana Ahmad Jusmansah. Mohon dijelaskan kepada kami tentang sholat tarawih. Apakah sama dengan sholat tahajud atau tidak? Dan jika sudah sholat tarawih, kita masih perlu atau tidak sholat tahajud di malam-malam mungkin sebelum melaksanakan makan sahur? Silakan Maulana. Ya, ini memang pertanyaan yang sangat menarik, ya. Bagaimana antara sholat tarawih dan sholat tahajud, apakah sama? Apakah setelah tarawih kemudian tahajud tetap dilakukan atau tidak dilakukan karena sudah digantikan tarawih, atau sebaliknya hanya sholat tahajud saja kemudian tidak tarawih? Nah, saya akan menjawab dari berbagai rujukan dari fikih Hazrat Masih Maud alaihi salam. Bagaimana contoh beliau dan penjelasan beliau mengenai hal ini. Nah, tetapi mengenai sholat tarawih ini pertama, ya. Sholat tarawih ini sebenarnya disebut sebagai qiyamul lail atau qiyam Ramadan. Man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menunaikan sholat malam ketika Ramadan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang
telah lampau. Nah, itu salah satu dalil keutamaan mengenai puasa, mengenai sholat malam ya di bulan Ramadan. Nah, sebenarnya kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qiyamul lail beliau itu ya memang bervariasi. Ya, seringnya qiyamul lail beliau itu adalah ketika sholat di waktu sepertiga malam. Tetapi ya ada juga beliau melakukan qiyamul lail seperti di bulan Ramadan. Di awal bulan Ramadan beliau melakukan sholat Ramadan di awal malam, yaitu setelah sholat Isya. Nah, itulah yang disebut sebagai sholat tarawih. Sedangkan yang di terakhir disebut sebagai qiyamul lail, yang qiyamul lail di akhir malam itu disebut sebagai sholat tahajud. Jadi kalau ditanya apakah sama antara tarawih dengan sholat tahajud, sebenarnya sama. Ya. Sholat tarawih itu yang paling afdol adalah dilakukan ketika sholat tahajud, yaitu sepertiga malam. Nah, tetapi ya, apakah kemudian tarawih itu ada dasarnya? Tentu ada. Ya, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi dalam hadis disebutkan juga sholat tarawih di waktu tarawih melakukan. Kemudian beliau setelah itu tidak melakukan. Barulah kemudian di zaman Hazrat Umar radhiyallahu an melihat bagaimana para sahabat melakukan sholat secara sendiri-sendiri di masjid, maka beliau berijtihad untuk melakukan sholat secara berjamaah yang kita sebut sebagai sholat tarawih saat ini. Ya, karena satu sisi kita juga mengikuti sunnah Rasulullah SAW, di sisi lain juga kita mengikuti sunnah dari para khulafaur rasyidin, ya. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidinil mahdi ba'di, ya. Jadi wajib kalian untuk mentaatiku dan juga sunnahku dan juga sunnah-sunnah para khulafaur rasyidin. Nah, mengenai hal ini saya akan sampaikan sedikit bagaimana kutipan penjelasan dari Hazrat Masih Maud alaihissalam mengenai hal ini. Jadi Dr. Mir Muhammad Ismail pernah suatu ketika menulis bahwa saya pernah melakukan puasa Ramadan sebulan penuh bersama dengan Hazrat Masih Maud alaihissalam. Adalah kebiasaan beliau mengerjakan dengan membagi dua bagian, yaitu sholat witir pada awal malam dan melakukan 8 rakaat sholat tahajud di akhir malam. Ya. Beliau kemudian melakukan 2 rakaat dan biasa membaca ayat kursi di rakaat pertama, kemudian membaca surah Al-Ikhlas pada rakaat kedua. Nah, jadi Hazrat Masih Maud alaihissalam melakukan hal tersebut di akhir malam, yaitu di waktu sholat tahajud. Nah, kemudian Tuan Akmal dari kota Goliki melalui suratnya bertanya kepada Hazrat Masih Maud, terdapat penegasan untuk melakukan sholat malam di bulan Ramadan. Tetapi umumnya para pekerja, buruh, petani yang sibuk dalam pekerjaan mereka terlihat lalai untuk melakukan hal ini. Dilakukan selama di waktu tahajud tersebut. Apakah boleh bagi mereka untuk sholat tarawih 11 rakaat di malam sebagai pengganti akhir malam? Nah, Hazrat Masih Maud alaihissalam menjelaskan bahwa boleh, kalian bisa melakukan hal tersebut. Nah, artinya di zaman Rasulullah, di zaman Hazrat Masih Maud pun biasa melakukan sholat tarawih di akhir malam. Cuma karena ada orang yang minta izin, boleh nggak kalau kami di Isya, ya boleh. Ya karena itu memang ada contohnya juga sunnah dari Khalifah Rasyidin. Ya. Kemudian ada lagi bagaimana Tuan Akram menulis perihal sholat tarawih ini. Jika sholat tarawih ini adalah sholat tahajud, maka apa petunjuk Anda perihal melaksanakan 20 rakaat? Sebab tahajud itu 11 rakaat, bukan 13 atau 13 rakaat bersama witir, bukan 20 rakaat. Beliau menjawab, seperti yang menjadi sunnah Nabi adalah beliau biasa melakukan 8 rakaat di waktu tahajud, yaitu di bagian akhir malam sebelum waktu subuh. Nah, itu lebih baik dilakukan, tapi boleh juga dilakukan sholat tarawih pada awal malam. Jadi itu penjelasannya. Pada dasarnya sholat tarawih itu adalah sholat tahajud juga.
Tapi Baik, Pak. kalau Baik. orang sudah melakukan sholat tarawih, tentu dia juga bisa melakukan sholat, harus juga melakukan sholat tahajud. Baik, Pak. Nampaknya sudah cukup panjang Pak Mubalik Jusmansyah menjelaskan ya berkaitan dengan perkara apakah sholat tahajud itu sama dengan sholat tarawih ya. Nah, nampaknya sudah cukup jelas apa yang beliau sampaikan tadi. Saya akan beralih masih berkaitan dengan masalah tarawih. Nah, dalam prakteknya seperti tadi disinggung sedikit oleh Maulana Ahmad Jusmansyah dalam akhir penjelasannya berkaitan dengan jumlah rokaat ya di dalam menjalankan sholat tarawih ya. Bahwa kita ketahui ketika praktek menjalankan sholat tarawih di umat Islam ada yang menjalankan sebanyak 20 rokaat ditambah 3 witir. Dan ada juga bahkan yang lebih dari itu, ada juga yang menjalankan 8 rokaat ditambah 3 witir. Saya ingin bertanya kepada Maulana Muzaffar, ya walaupun perbedaan ini tadi tidak perlu diperdebatkan, karena masing-masing memiliki dalilnya, tapi yang ingin saya tanyakan kepada Pak Mubalik, kenapa kita jemaat lebih memilih yang melaksanakan yang 8 rakaat ditambah dengan 3 witir. Silakan Pak Mubalik. Oke, baik. Jazakumullah Pak Anom. Tadi sebenarnya udah disinggung ya sedikit sama Pak Jusman ya. Tinggal dilengkapi oleh Pak Maulana. Tinggal dilengkapi, baik. Oke. Pertama, Rasulullah SAW ya, dalam mengerjakan sholat tarawih, ya tadi sudah dijelaskan bahwa sholat tarawih dengan sholat tahajud itu sama, ya, serupa. Seperti halnya Rasulullah SAW melaksanakan sholat tahajud, maka Rasulullah SAW dalam melaksanakan sholat tarawih pun, ya, beliau mengerjakan sama, ya, dalam hal rokaatnya, ya, yaitu 8 rokaat. Nah, tetapi kalau ada yang ingin melaksanakan atau mengerjakan lebih dari itu, misalnya 20 rakaat dan lain sebagainya, maka itu juga sebenarnya tidak menjadi masalah. Ya. Nah, ketika ditanya apa sih dasarnya kemudian kita sebagai jemaat menggunakan sholat tarawih sebanyak 8 rakaat ditambah dengan 3 rakaat witir. Nah, di dalam menjawab ini, Hazrat Masih SAW bersabda bahwa yang pertama, sunnah Rasulullah SAW yang dawam beliau laksanakan adalah 8 rakaat. Sedangkan 20 rakaat itu dikerjakan setelah zaman beliau. Tetapi sunnah Rasulullah SAW ya adalah seperti yang dijelaskan tadi. Ini dalam Al-Badr 6 Februari 1908. Kemudian yang kedua, mengenai rakaat tarawih secara prinsip, ya, hendaknya diingat bahwa menurut kami, kata Hazrat Masih Maud alaihi salam, tidak harus mengikuti satu jumlah tertentu yang khusus. Jika ada yang mengerjakan 20 rakaat, bukannya 8 rakaat, hendaknya kita jangan memprotesnya. Terdapat dalam riwayat bahwa di zaman Hazrat Umar radhiyallahu an, sholat tarawih itu dikerjakan juga 20 rakaat secara berjamaah. Tetapi sejauh berkaitan dengan amalan Rasulullah SAW yang dawam beliau laksanakan, beliau kebanyakan mengerjakan sebanyak 8 rakaat. Adapun hal atau hadis atau keterangan yang menjelaskan mengenai Rasulullah SAW mengerjakan sholat tarawih itu sebanyak 8 rakaat, ada beberapa hadis di sini. Saya akan coba bacakan beberapa hadis. Yang pertama, yakni yang artinya seperti ini, dari Abu Salamah bertanya kepada Hazrat Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW pada bulan Ramadan mengerjakan berapa rakaat sholat di waktu malam. Beliau berkata, bulan Ramadan maupun bukan, beliau tidak mengerjakan lebih dari 11 rakaat. Beliau mengerjakan 4 rakaat dengan sangat lama dan khusyuk, mengerjakan 4 rakaat dengan sangat lama dan khusyuk. Setelah itu mengerjakan witir 3 rakaat. Seakan-akan 8 rakaat terpisah dan witir adalah terpisah. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian dalam riwayat yang lain, di mana Hazrat Umar radhiyallahu an bersabda kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an dan Tamim bin Dari radhiyallahu an supaya mereka mengimami orang-orang salat tarawih 11 rakaat termasuk witir. Ini dalam
Muwatta Imam Malik. Nah, dari riwayat tersebut jelas bahwa mengerjakan tarawih 8 rakaat adalah sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, karena sholat tarawih ini merupakan sholat nafal, jika ada yang ingin mengerjakan sholatnya lebih dari itu, dia bisa melakukannya. Ya, seperti halnya di zaman Hajat Umar dan Hajat Utsman, orang mulai mengerjakan sholat tarawih berjamaah sebanyak 20 rakaat supaya qiraat dalam satu rakaat cepat selesai dan orang-orang tidak terpaksa berdiri lama dalam satu rakaat. Sebab kadang-kadang karena qiraat yang panjang orang akan menjadi lelah. Ini dalam Nasyab Ar-Rayah. Ya. Begitu jadi Pak Anom, ya, penjelasan kenapa sih kita memilih untuk melaksanakan sholat tarawih sebanyak 8 rakaat ditambah witir 3 rakaat. Masih di mute. Ya, baik, jazakumullah kepada Maulana Muzaffar Ahmad atas penjelasan Bapak yang cukup gamblang tadi, ya, bahwa sholat tarawih kita ya 8 rakaat itu minimal gitu ya. Kita boleh menambah jika kita mau lebih dari itu. Baiklah para pemirsa semua, dengan pembahasan yang disampaikan oleh Maulana Muzaffar Ahmad tadi, kita telah usai membahas 3 pertanyaan dari para anggota kita, maka berakhirlah episode pada hari ini. Untuk itu para Ahmadi yang terkasih, teruslah saksikan program Daras Ramadan dan sesi menjawab pertanyaan seputar Ramadan dan juga pertanyaan lainnya. Saya ucapkan jazakumullah. Saya Anom Tulus Manembah dan kru yang bertugas pada hari ini undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.